Selamat sore Bapak Ibu semua, selamat datang di Trimegah Webinar. Perkenalkan, nama saya Arifianto. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hasbi selaku Head of Retail Sales PT Trimegah Sekuritas. Selamat sore Pak Hasbi, apa kabar Pak Hasbi? Selamat sore Mas Arif. Oke Pak Hasbi, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang cukup menarik nih Pak Hasbi, yaitu investasi obligasi negara anti ribet lewat reksadana. Saya jadi penasaran nih Pak Hasbi. Bisa dijelaskan kenapa Pak Hasbi mengangkat tema ini ya Pak Hasbi? Ya, saya rasa kalau kita udah bicara obligasi negara, saya rasa kita semua tahu, Bapak Ibu juga semua tahu, ini adalah suatu instrumen investasi yang bisa dikatakan paling aman. Ya. Jadi paling aman dari sisi risiko gagal bayarnya ya, karena bagaimanapun ini kan nerbitin negara nih ya. Jadi udah paling superior lah dari sisi keamanan investasinya. Nah, cuma mungkin kalau kita bicara ori, kita bicara sukuk retail, ya, kita bicara mungkin ada yang seri-seri yang bukan retail ya, seperti seri FR, ya, obligasi negara seperti itu. Bapak Ibu sekalian mungkin juga udah paham bahwa untuk investasi di obligasi negara itu bisa juga kita ngelakuin secara langsung gitu. Kita beli langsung. Tapi di sini yang kita mau sharing bahwa ada cara lain untuk kita berinvestasi di obligasi negara, gitu. Makanya ada kata-katanya gimana caranya biar nggak terlalu ribet, misalnya gitu ya. Ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih nggak ribet. Yaitu yang kita mau sharing adalah bisa melakukan pembelian melalui reksadana. Tentu saja reksadana pendapatan tetap nih, yang fokusnya memang ke obligasi negara. Nah, kita pengen di sesi kita hari ini kita pengen diskusi ya. Jadi kalau kita beli obligasi negara lewat reksadana pendapatan tetap, atau misalnya saya balik ya, beli reksadana pendapatan tetap yang isinya atau fokusnya banyakkan obligasi negara, itu sebenarnya manfaat buat kita itu apa sih gitu ya? Atau benefit atau keunggulannya buat kita sebagai investor itu apa sih gitu? Benar nggak ini lebih praktis? Atau dari segi yang lain ada nggak selain kepraktisannya manfaatnya? Nah, that's why sore ini Mas Arief spesial kita undang ya dari Manulife Asset Management Indonesia, atau biasa kita sebut MAMI. Wah, MAMI ya. Singkatannya unik ya, MAMI. Manulife Asset Management Indonesia. Ini adalah salah satu perusahaan manajer investasi yang memang saya rasa Bapak Ibu sudah familiar, dan ini adalah salah satu dari partner kita di Trimegah Sekuritas sebagai agen penjual ya. Nah, Manulife Asset Management Indonesia ini salah satu aset manajemen di Indonesia yang dana kelolaannya saat ini paling besar, salah satu yang kelompok paling besar ya di Indonesia gitu. Dan kalau udah bicara pengelolaan reksadana pendapatan tetap yang apalagi yang berbasis obligasi negara, udah nggak perlu diragukan lagi. Salah satu produknya saya boleh sebut itu Manulife Obligasi Negara Indonesia, atau terkenal dengan istilah MONI. Nah, jadi ini Manulife suka dengan singkatan, ada MAMI, ada MONI. Nah, nanti kita juga akan langsung dengarkan. Kita sudah undang Pak Syuhada Arif, kebetulan namanya sama Mas Arif ya, Pak Syuhada Arif. Jadi biar nggak bingung nanti kita panggilnya Pak Syuhada aja kali ya. Jadi ada dua Arif di sini, gitu. Nah, nanti akan panjang lebar membahas seperti itu. Nah, itu Pak Syuhada udah hadir. Kurang lebih itu Mas Arif. Oke, baik Pak Hasbi. Pak Hasbi sudah menjawab sedikit rasa penasaran saya tadi Pak Hasbi ya. Tadi selain memang obligasi negara salah satu instrumen yang paling aman ya, tapi tentu juga ada return yang cukup menarik juga ya Pak Hasbi ya. Bapak Ibu, kita akan menuju ke acara inti kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu telah bersama kita yaitu dari PT Manulife Asset Management. Selamat sore Pak Syuhada Arif. Selamat sore Mas Arif, selamat sore Mas Hasbi, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih atas undangannya. Sore Pak. Pak Syuhada, saya mungkin izin memanggil Bapak Syuhada ya Pak, supaya tidak tertukar ya Pak. Oke Pak Syuhada. Ya, terkait dengan tema kita sore hari ini ya, investasi obligasi negara anti ribet lewat reksadana. Saya penasaran nih Pak, sebelum kita berinvestasi di reksadana yang memiliki underlying obligasi negara ini, kira-kira prospek investasi di obligasi negara ini seperti apa ya Pak, menurut pandangan Pak Syuhada ini ya? Baik Mas Arif, terima kasih. Oke, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan mungkin juga sudah membaca atau melihat di media bahwa memang terlihat kayaknya obligasi negara itu kayak lagi hype, lagi hits. Kenapa? Karena memang
return yang diperoleh, kalau Bapak dan Ibu melihat secara year to date itu cukup menjanjikan, di mana berdasar dan terkena. Pertanyaan kemudian adalah apakah prospeknya masih tetap positif? Ya, kita masih percaya akan hal itu. Kenapa? Karena memang kita berpijak dari data-data saja. Prospeknya adalah mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di slide kita yang telah kita siapkan, mungkin yang paling utama pertama adalah dari sisi sokongan atau support dari pemerintah, di mana mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di slide-nya, nah ini adalah obligasi negara itu disupport oleh Bank Sentral, itu BI. Kenapa? Karena mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah mendengar di media cetak ataupun media sosial ataupun di internet bahwa BI melalui kebijakan paper dan sharing itu membantu pemerintah, Kementerian Keuangan untuk membiayai atau funding dari budget defisit. Budget defisitnya buat apa? Budget defisitnya buat stimulus atau pembiayaan dari efek akibat pandemi COVID-19. Namun kemudian ada pertanyaan, mungkin kalau Bapak dan Ibu familiar dengan terminologi ekonomi ataupun makro, itu kalau dengan demikian Pak, berarti ada kekhawatiran dong mengenai independensi BI. Oh tidak, kenapa? Karena kita lihat itu juga Bapak dan Ibu, kita ambil cuplikan dari statement dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Periwarjo sebagai BI, dan juga cuplikan dari pasal 9A RUU Bank Indonesia, di mana di situ ditegaskan bahwa BI itu tetap independen dan BI itu tidak di bawah atau tidak dalam supervisi dari keuangan. Dalam artian bank sentral yang baik itu adalah bank sentral independen, Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini BI membantu pengelolaan dengan tentunya dengan mendapatkan yield yang cukup menarik. Kenapa? Karena memang ini juga penting juga buat kesehatan BI. Terus yang kedua kita lihat bahwa memang di slide berikutnya adalah bahwa dari sisi global, Bank Sentral Amerika itu menegaskan kembali bahwa mereka tetap akan menjaga suku bunga tetap rendah. Mungkin kalau Bapak dan Ibu perhatikan di media bahwa Jerome Powell itu sempat mengatakan bahwa jangan kaget bahwa nanti apabila inflasi telah mencapai 2%, mereka tetap akan menjaga suku bunga rendah. Kenapa? Karena memang ini untuk menggerakkan sektor ekonomi. Nah, apa implikasi ke Indonesia dengan suku bunga tetap rendah? BI suku bunga rendah artinya itu tetap buat obligasi. Terus di slide berikutnya indikator ekonomi. Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak akan terlalu teknis dalam hal ini. Kita lihat bahwa poin garis besar adalah bahwa transaksinya defisit transaksi itu adalah level terendah sejak kuartal pertama 2017 dan neraca perdagangan juga surplus. Dan ini juga pertanyaan Bapak dan Ibu, kalau investasi pada obligasi negara takutnya nanti kayak investasi pada instrumen lain, gimana dengan asing, atau gimana tentang investor asing yang berpartisipasi. Nah, investor asing itu akan tertarik pada obligasi suatu negara apabila secara total return itu bagus. Total return dalam artian apa? Mereka dapat yield dan mereka juga tidak rugi dalam currency, Bapak dan Ibu. Nah, di slide ini terlihat bahwa cadangan devisa itu sangat krusial buat menjaga kestabilan rupiah. Artinya apa? Artinya kalau tiba-tiba rupiah jeblok gitu, siapa yang membantu, siapa yang intervensi di market adalah Bank Indonesia. Jadi ini yang cukup krusial. Di slide berikutnya juga ada sedikit penjelasan mengenai cadangan devisa, dan untuk di slide 6 kita lihat Bank Sentral dan BI itu sudah meningkat kepemilikannya dari kurang lebih 100 triliun menjadi 200 triliun, dan BI hadir untuk menjaga pasar saat dibutuhkan. Apa artinya? Artinya kembali lagi kalau tiba-tiba ada gonjang-ganjing, contohnya yang paling notable adalah di Maret 2020 karena itu pandemi ini ditandai dengan melakukan PSBB, itu market
semua aset kelas, baik obligasi, saham, itu dan mata uang itu akan terpengaruh. Siapa yang yang menyelamatkan adalah BI, terutama untuk rupiah. Kenapa juga obligasi negara ini menarik, Mas Arief? Karena kita lihat di slide 7 itu secara imbal hasil realnya itu paling superior. Jadi kita pakai kata superior. Kenapa? Karena by the way imbal hasil real itu adalah gini, Bapak Ibu. Jadi imbal hasil real itu adalah pengurangan antara yield yang Ibu peroleh bond terhadap harga dikurangi inflasi. Kenapa ini penting? Karena buat investor, untuk apa mereka investasi kalau misalkan mereka dapat yield 7% tapi mereka dapat yield 7% tapi inflasinya 8%. Itu artinya nge-growth uang mereka kan, untuk apa mereka investasi? Nah, buat investor asing yang notabene adalah uang yang sangat besar dan cukup mempengaruhi pasar, itu mereka membandingkan mana yang menarik ya, Indonesia, India, Amerika, atau negara-negara Western lain. Dan kita lihat Indonesia itu realnya Bapak dan Ibu 5,58%, sangat superior dibandingkan Filipina yang juga emerging market. Kenapa kita Filipina? Karena Filipina itu kurang lebih mirip Bapak dan Ibu secara struktur ekonomi, rating, terus secara kurang lebih makro backdropnya kurang lebih sama. Itu aja bedanya 0,42%. Apalagi dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang minus. Artinya memang imbal hasil obligasi itu lebih rendah dibandingkan inflasinya. Pasti ada orang bertanya lah, Pak, kenapa kalau imbal hasil minus orang masih mau investasi? Bisa Pak, kenapa? Karena selama ini imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat itu kan dianggap sebagai safe haven. Jadi orang yang khawatir ada resiko atau ada volatilitas itu pasti akan naruh di obligasi pemerintah Amerika Serikat. Nah, walaupun secara against inflation itu tidak terlalu menarik. Oke, kita lihat di slide berikutnya kepemilikan asing. Nah, ini juga menarik Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu key point dari tadi pertanyaan Mas Arief tadi. Apa sih penariknya obligasi Indonesia? Kita lihat sejak bulan Juli 2019 Bapak dan Ibu, itu asing itu kepemilikannya 39,3%. Dan per September kemarin hanya 28%. Artinya apa? Artinya sekitar 11,3% itu hilang atau keluar dari Indonesia. Artinya apa? Artinya, by the way, kenapa? Ini kalau pertanyaan, kenapa Pak keluar? Yang paling utama adalah karena faktor pandemik, Bapak dan Ibu. Jadi mereka khawatir, wah daripada nanti ada gonjang-ganjing ya, baik-baik mereka tarik uangnya dulu, mereka investasi di obligasi yang safe haven seperti Amerika atau Jepang yang yieldnya sangat kecil. Tadi saya sudah gambarkan bahwa realnya bahkan minus, itu mereka tarik dulu. Nah, pertanyaan kemudian, kalau misalnya keadaan membaik, ya syukur-syukur nanti vaksinnya ketemu, terus depan makin baik, apakah ini akan kembali? Oh ya tentu. Kenapa? Karena buat global investor itu mereka sangat penting untuk bisa meraih hasil yang positif, karena mereka kan juga mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Salah satu investor terbesar dari obligasi pemerintah Indonesia adalah dana pensiun dan asuransi global. Mereka memiliki liability yang cukup besar untuk macam-macam, ada bayar klaim, terus ada bayar uang pensiun, terus manfaat. Jadi kalau mereka tetap investasi pada obligasi dengan imbal hasil realnya itu minus, mereka nanti ada suatu titik di mana mereka hasil investasi tidak cukup untuk membiayai liability yang tadi. Itu kurang lebih. Jadi ini adalah slide yang cukup penting pada itu. Oke, kurang lebih itu Mas Arief untuk overview brief kenapa memang obligasi negara ini cukup menarik.
Oke, Pak Suhada. Tadi kayaknya cukup menarik ya, Pak. Jadi sebenarnya ketika kita berinvestasi, yang perlu kita lihat sebenarnya salah satunya tadi imbal hasil realnya tadi ya, Pak ya. Karena kita harus memperhitungkan dari sisi tingkat inflasi ataupun imbal hasil yang diberikan dari sebuah instrumen investasi ya, Pak Suhada ya. Seperti itu ya, Pak Suhada ya. Dan mungkin Mas Arief kalau nambahin, kebetulan slide-nya lagi yang dibuka ini Pak Syuhada nih. Ini yang menarik nih Pak Syuhada, yang masalah kepemilikan asing. Jadi memang kalau bicara tentang dana asing outflow, jadi keluar dari Indonesia, memang tahun ini memang terjadi hampir di semua pasar ya Pak ya. Baik di pasar saham maupun obligasi itu terjadi. Betul. Itu terjadi. Jadi net sell lah istilahnya. Asing lebih benar sekali Pak. Bisa terlihat dari sini. Tapi yang menarik begini Pak, kalau kita lihat di Indonesia itu terjadi kan berarti kan ya, lebih banyak asing tuh keluar ya Pak dibanding yang masuk. Oke, itu pun terjadi di pasar Indonesia. Yang menarik adalah walaupun asing tuh keluar, tapi harga obligasi negara kita tahun ini naik rally gila-gilaan nih Pak, naik tinggi banget ya, luar biasa. Betul sekali, sekali. Bisa dijelaskan fenomena itu gimana Pak? Terima kasih Pak Hasbi, luar biasa analisanya, benar. Terlepas dari asing yang keluar 8.600 juta Bapak dan Ibu, dibanding kita masuk 1.100, berarti ada net sell sekitar 7.500. Tapi tadi diutarakan Pak Hasbi masih positif. Kenapa? Karena memang gini Bapak dan Ibu, karena di saat pandemi ini, apa yang menjadi atau siapa yang menjadi motor penggerak dari obligasi negara Indonesia adalah domestik demand dari Indonesia sendiri, Bapak. Siapa itu? Terutama adalah bank komersil. Bank komersil kenapa? Karena mereka kan memiliki dana simpanan pihak ketiga, Bapak dan Ibu. Bapak simpan tabungan, deposito, itu kan mereka harus ada imbal hasilnya untuk bisa ngasih bunga deposito ke Bapak, Ibu, atau bunga tabungan. Nah, selama ini ketika tidak ada pandemi, mereka bisa mengucurkan kredit usaha, kredit konsumsi, macam-macam, ada berbagai macam kredit. Dan tapi di saat pandemi seperti ini, kredit itu boleh dibilang sangat-sangat drastis menurun. Kenapa? Karena ya boro-boro mau ekspansi Bapak dan Ibu untuk tetap survive aja buat korporasi itu sangat berat. Jadi mereka tidak membutuhkan tambahan dana dari perbankan. Nah, karena tidak ada demand atau permintaan dari loan kredit, artinya apa? Artinya mereka, bank itu, wah ini uang mau kemana ini? Yang yieldnya bagus, tapi tetap aman, yaitu obligasi negara buat Indonesia. Ya. Itu, Mas. Tapi di lain sisi, apakah boleh misalnya, kalau saya orang awam melihat gitu ya, berarti kan ini pasar obligasi kita itu bisa nggak dikatakan kalau lebih imun terhadap capital outflow atau larinya dana asing dari Indonesia dibanding pasar saham, Pak? Boleh nggak bisa dikatakan gitu? Benar sekali Pak, saya setuju Pak dengan statement itu. Jadi memang lebih imun. Kenapa lebih imun? Karena ada karena selain faktor tadi demand dari perbankan, dan secara natural bahwa kenapa obligasi itu lebih imun? Karena ada bank sentral Pak, atau Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Karena kalau Bapak dan Ibu mengacu kepada arsitektur perbankan Indonesia, BI itu, kalau Bapak dan Ibu mungkin dulu pernah baca ada yang disebut dengan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, itu adalah satu instrumen BI untuk melakukan operasi moneter. Nah, BI pengen mengubah itu, BI pengen menseragamkan operasi moneternya, toolsnya, sama seperti the Fed atau negara-negara maju lainnya, yaitu hanya satu instrumen, yaitu government bond. Artinya apa? Dana dari SBI yang mature ini itu menjadi amunisi buat ke government bond. Artinya betul Pak Hasbi tadi imun. Jadi ketika market turun, ya BI masuk. Pertanyaan apakah BI masuk itu semu atau tidak? Oh tidak. Kenapa? Karena jangan lupa BI itu juga punya liability. Liability-nya apa? Liability kan against balance sheet-nya pemerintah Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi overall ya profit buat momentum benefit buat pemerintah dan BI, dan juga momentum benefit juga buat investor obligasi, Bapak dan Ibu.
Jadi justru kesempatan bagi BI untuk pada saat katakanlah nasabah asing atau investor asing itu keluar, mungkin ada tekanan sedikit sehingga menekan harga obligasinya turun, dan itu justru kita yang di domestik ini yang memanfaatkan peluang nih ceritanya gitu ya. Justru di situ masuk untuk ambil harga murah, kasarannya gitu Pak ya. Betul, sehingga betul. Harganya justru bagus. Tuh Mas Arief, jadi Benar kalau sekali. Benar obligasi sekali. negara ini jujur ya, kalau saya bicara obligasi negara itu udah ada unsur nasionalismenya Pak Suhada yang bicara di situ ya. Jadi kadang-kadang kita pakai berpikir bendera ya Pak ya. Kontribusi kita untuk negara gitu. Gitu ya. Nah, yang kita ikut kontribusi terhadap negara ya, Pak Suhada, Mas Hasbi ya. Ya. Pasti ada unsur itunya kok. Kelihatan kalau justru asing keluar, bagaimana kita secara domestik ini kayak ya dukung bareng-bareng gitu, dan itu terbukti tahun ini suatu pelajaran yang luar biasa ya menurut saya Pak Suhada ya. Di saat market kita tertekan gitu kan, rupiah melemah cukup jauh ya, melemah cukup dalam terhadap USD, tapi kita punya obligasi negara cukup superior. Oke, balik ke masalah tadi flow asing Pak. Nah ini orang awam lagi bilang, oke, ini aja katakan kita ngomong flow itu kan sebenarnya ngomong demand ya Pak, betul nggak Pak? Flow itu adalah demand kan, demand orang yang memang mau. Betul Pak. Nah ini aja kondisi investor asing itu tahun ini net sell lah keluar. Kalau misalnya Pak tahun depan, katakanlah kondisi sudah membaik gitu ya, kondisi sudah jauh lebih membaik, di mana kemudian tadi kan kalau investor asing tarik itu, kalau Pak tadi sudah bilang parkirin dulu deh di mana di US Treasury atau di mana, walaupun nggak dapat return tapi katanya safe haven dulu. Kalau katakanlah vaksin udah didistribusikan, kondisinya ekonomi di global di Indonesia juga udah mulai pulih, apakah asing ini juga besar kecenderungan untuk balik lagi ke Indonesia? Luar biasa Pak Hasbi pertanyaan. Benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi kalau keadaan membaik, vaksin ditemukan, terus obat treatment dari pandemi ini juga bisa ditemukan, orang makin percaya, wah kayaknya saatnya untuk masuk, itu sudah hampir pasti bahwa mereka akan masuk ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena pertama secara real tadi hasilnya masih sangat superior, terus kita juga great rating, dan ini juga akan kembali lagi pandemik, semuanya net sell, tapi kita masih tetap mencatatkan year to date Pak Hasbi sekitar 7%-an untuk obligasi negara. Pertanyaan kemudian, kalau misalkan asing masuk jadi berapa? Wow, saya nggak bisa bayangin Bapak dan Ibu, karena ya paling gampang aja kalau kita lihat 8.600 keluar, 1.100 masuk, alias net sell 7.500, itu bisa year to 7% ya. Kalau misalkan ini semua masuk ya, kembali saya tidak pengen menjual angka yang luar biasa gede, cuman dalam hal return, tapi memang mungkin kita hanya bicara tentang target yield Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan obligasi yang biasa kita pakai, benchmarknya adalah 10 years. 10 years sekarang di 6,8. Pertanyaan kemudian, kalau kira-kira membaik nih asingnya masuk, terus risk on, berapakah target yang kita percaya? Cara tim Manulife percaya. Kita percaya bahwa ini target 10 years itu akan di sekitar 5,9 sampai 6,15%. Artinya apa? Artinya dari level sekarang itu masih ada sekitar 0,8% turun. Maaf kalau saya terlalu teknis, tapi yield yang 0,8% itu bukan price, Bapak. Jadi bukan dalam artian, mungkin kalau saya pasti ditanya, misalkan ya kalau sekarang target GCI berapa gitu, dan sekarang berapa, jadi bisa kelihatan berapa, 5%, 6%, 7%. Nah, kalau di obligasi itu adalah pakai yield. Sekarang dia 0,8, taruhlah misalnya taruh 6, berarti kan 0,8 Bapak dan Ibu. Dikalikan durasi, itu berarti 0,8 dikali 6, ditambah kupon. Ya, sangat menarik sebenarnya Ibu, mungkin bisa another 7% mungkin, 6%. Dan itu dengan asumsi bahwa asing masuk dan memang baik. Tapi memang kalau Bapak dan Ibu baca, itu ada statement dari beberapa negara bahwa mereka akan mulai mendistribusikan vaksin. Jadi akan luar biasa sih Pak Hasbi kalau memang masuk.
Dan mungkin ya next itunya kita akan ngomong obligasi negara dan apa strateginya kali ya, Mas Arief ya? Betul. Oke, Udah mengarah ke baik. sana betul Pak Arief tuh nih kayaknya. Jadi Baik, Pak. intinya saya bisa simpulkan dari Pak Suhada tadi sebelum ke pertanyaan kedua adalah Iya, tahun depan kita masih sangat optimis di obligasi negara ya Pak ya. Masih ada story asing nih belum balik aja tahun ini, betul. waduh, udah naik gitu ya. Apalagi mungkin nanti potensi kalau asing masuk, wah itu udah lebih lebar lagi ruang kenaikannya. Oke, baik Mas Hasbi, Pak Suhada. Benar Jadi, sekali. ya, Benar. cukup menarik ya. Tadi dengan posisi pasar obligasi yang investor asing ini melakukan net sell. Kira-kira dari Pak Suhada, strategi investasi obligasi negara ini yang optimal seperti apa, Pak? Apakah tidak sekedar beli atau simpan atau seperti apa dari Pak Suhada sendiri ya? Terima kasih Pak Sarif. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu pasti udah ada yang pengalaman beli ori, cukup retail atau FR. Ya itu obligasi negara, benar. Bisa beli, simpan, tunggu sampai jatuh tempo, nanti dapat kupon, terus direinvest lagi. Tapi pertanyaannya apakah itu optimal? Yang kedua, kalau memang mau seperti itu, mau beli yang mana? Apakah beli yang short tenor, durasi pendek, kayak ori atau cukup retail, atau mungkin beli yang sekalian panjang Bapak dan Ibu, FR. FR yang paling panjang itu mungkin kalau boleh ke slide 11, FR yang paling panjang itu adalah FR 76. Itu jatuh tempo tahun 2048. Pilih yang mana? Saya percaya Bapak dan Ibu adalah sophisticated, namun memang ada keterbatasan waktu dan sumber daya informasi. Saya punya satu gambar menarik Bapak dan Ibu, mungkin kalau di slide berikutnya ini adalah perbandingan. Nah ini kalau saya kasih keterangan dulu Pak, Bapak dan Ibu, ini saya pilih momentum dari awal tahun, yaitu akhir 2019 sampai 18 Maret 2020. Kenapa saya pilih 18 Maret? Karena Bapak dan Ibu mungkin ingat PSBB itu dimulai 13 Maret. Nah, jadi ada room lah sekitar seminggu untuk market digest, market react terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Dan kita lihat di security nomor 1 itu MAHOK, itu MONI, Malah Obligasi Negara Indonesia. Di nomor 2 adalah Indori atau ORI 16. Kenapa ORI? Karena kadang kita bandingin obligasi yang pendek dapat kupon atau instrumen panjang. Bedanya apa? Kalau yang pendek, kalau yang panjang, kalau misalkan rally dia akan kencang. Tapi kalau pas lagi pandemik dia akan turun dalam. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Dari awal tahun sampai tanggal 18 itu tercatat bahwa benar ORI memang masih positif 2,5%. Mungkin saya boleh kasih bantuan untuk bisa melihat ini. Ada price change, ada total return. Price change itu adalah harganya yang berubah. Total return itu adalah harga berubah ditambah kupon. Jadi kupon selama 3 bulan 13 hari, berarti kan 13 Maret. 2 bulan 13 hari. Nah, kita lihat untuk MONI positif 0,43%. Tapi untuk FR76 yaitu yang nomor 3 Bapak dan Ibu 2048 itu kode di Bloomberg-nya tentu mature-nya temponya itu minus 1,89% Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa angka di Bloomberg itu karena memang ini adalah konsumsi global investor itu masih harus di tax Bapak dan Ibu. Tax-nya adalah 15%. Jadi 1,89 itu real-realnya kalau misalkan Bapak dan Ibu pegang itu pasti akan lebih rendah dari itu. Kenapa? Mungkin bisa kalau hitungan rough estimate itu sekitar 2,5%-an minus. Kenapa? Karena kuponnya tadi kan kena pajak 15%. Sama ORI juga 2,5% itu juga tidak bersih karena harus dipotong pajak sekitar 2,1%. Dengan obligasi itu 0,43%. Ada pajak? Enggak, Bapak Ibu, ini udah final karena pajak itu sudah blend di NAV. Dan
sesuai dengan kebijakan dari DJP, Direktur Jenderal Pajak, bahwa reksadana itu mendapatkan hanya keringanan 5% pajak pada deposito obligasi. Nah, ini untuk periode antara awal tahun sampai pertengahan Maret. Gimana setelah kita lihat setelah tanggal 18 Maret, yaitu kan Maret turun, terus kemudian balik kan. Nah, itu kita lihat di paling atas itu adalah MONI 2, modal obligasi negara 6,49%. Di nomor 2 adalah ORI, yaitu 6,18%. Dan yang paling bawah adalah FR76. Kembali lagi, ini karena memang global investor tidak dapat keringanan pajak 5% seperti reksadana, berarti saya coba bantu hitung ke Bapak dan Ibu, berarti untuk ORI netnya itu hanya 5,2%. Berarti jaraknya sekitar 1,2-1,3% dengan reksadana, dan FR76 itu bukan 11,27, tapi realnya adalah 9,5%. Artinya apa? Mau pilih mana nih? Mau pilih yang ORI, yang pendek, dapat kupon, tapi kalau pas rally kayaknya kok lambat banget ya, cuma 5% tuh. Bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat tuh, price changes itu cuma 2%. Atau kita pilih sekarang yang panjang FR76, tapi kalau misalkan terjadi kayak pandemi atau unexpected event, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat tahun 2016 itu ketika obligasi Bapak dan Ibu yang juga investasi di FR 2016, mungkin pasti nggak akan pernah lupa Desember 2016, yaitu Bapak dan Ibu, wah udah gain banyak, ternyata tiba-tiba Trump menang. Itu sangat membuat market jadi volatile, atau padahal jajak pendapatnya sudah mengunggulkan Hillary, atau mungkin di saat dimana Brexit, di mana jajak pendapat atau pollingnya sudah menjagokan bahwa tetap akan stay di EU, ternyata kalah. Nah, ini yang menjadi suatu dilema, jadi pilih yang mana, panjang atau pendek. Nah, reksadana adalah solusinya. Kita yang akan melakukan pemilihan strategi. Kita akan, istilahnya kalau misalkan market rally, kita akan beli FR76. Kalau misalkan market koreksi, tadi Pak Hasbi sudah utarakan net sell di bulan Maret PSBB, ya kita akan banyak di ORI. Jadi tergantung, kita akan istilahnya gas rem. Nah, itulah yang menjadi satu keunggulan dari reksadana. Mungkin itu Arif. Dan mungkin kalau, thank you Pak Syuhada. Jadi mungkin Mas Arif, kalau kita dengerinnya bingung gitu ya, wah ini canggih banget Pak Syuhada jelasin. Nah, itu makanya kenapa biar nggak ribet beli reksadana aja daripada manage sendiri obligasinya secara langsung gitu ya. Kalau boleh nanti, tadi mungkin saya sarankan adalah biar kita sama pemahaman semua, kalau sudah bicara obligasi itu kan return yang kita peroleh itu ada dua sumber. Ada dua sumber. Dari kuponnya itu sendiri dan dari apresiasi atau kenaikan harga. Karena obligasi itu bisa diperdagangkan gitu Pak Syuhada ya. Nah, kalau kita mau optimal investasi di obligasi, kalau cuman beli kemudian simpan ya dapat kupon doang gitu kan istilahnya. Nah, kalau kita mau dapat lebih ya kita harus berusaha melakukan juga trading di obligasinya. Kita harus memanage kapan harus beli dan kapan harus jual kan gitu kurang lebih ya. Nah, yang tadi disampaikan itu menarik banget Mas Arif. Obligasi jatuh temponya, jadi masa jatuh temponya obligasi itu juga berpengaruh terhadap berapa besaran naik turunnya harga ya Pak ya, atau bisa kita katakan sensitivitas gitu ya. Jadi obligasi yang benar sekali Pak, temponya lebih panjang itu lebih agresif, bisa dikatakan begitu. Kalau naiknya lebih kencang, turun lebih kencang. Obligasi lebih dalam, betul. Jatuh temponya atau tenornya lebih pendek, maka naik turunnya itu lebih soft ya, lebih smooth, lebih smooth gitu ya. Makanya tadi dicontohkan yang pendek tuh yang ORI ya Pak ya, dan yang panjang tuh yang seri FR76. Betul. 76 tuh berapa tahun Pak itu? 2048 Pak. Waduh, insya Allah. 2048 Pak.
kita masih ada di sana ya Pak ya, 2048 pas ini mature, insya Allah kita semua masih sehat walafiat. Jadi ini kita obligasi yang panjang, tadi diceritakan kalau kira-kira Pak Syuhada itu mempunyai prediksi nih, tim Mami, ini kayaknya marketnya akan turun nih, kayaknya pasar obligasi akan turun. Dipendekin ya tenornya ya, jadi yang panjang dijual-jualin, kasarannya gitu Pak ya. Betul. Yang lebih pendek serinya gitu. Betul, kan? persis Pak, betul. Dibeli-beli yang seri lebih pendek, Betul. apa? Pas nanti turun pasar obligasinya, penurunan dari investasinya nggak drastis gitu ya, jadi lebih agak direm. Tapi kalau Pak Syuhada Mas Arif bilang, wah ini tahun depan, katakanlah atau 6 bulan lagi ini akan bullish, akan ada cerita ini akan naik, wah berani nih, gitu kan, view-nya confirm akan bullish. Dipanjangin aja tenornya, pilih obligasi yang lebih. Betul Pak. Di situ. Nah, di situ itu perlu benar-benar ya, kalau saya lihat berarti perlu analisa yang dalam, gitu ya, perlu analisa yang mendalam. Kedua juga perlu kelincahan, ya, kelincahan dalam mengatur portofolionya, kejelian juga nih Mas Arif, kejelian nih. Ini yang seri yang ini kayaknya lebih, jadi itu analisa yang makanya bahasanya ribet gitu kalau dengarnya gitu ya. Ribet biar nggak, makanya pakai reksadana pendapatan tetap, itu gambaran aja. Kurang lebih gitu Pak Syuhada ya. Boleh. Kayaknya kelihatannya tadi agak pusing ya Mas, untuk cara mengkombinasikan atau mengatur portofolio dari obligasi tadi, ternyata tidak mudah ya Mas Hasbi ya. Ya kalau menurut saya nggak mudah, kalau Pak Syuhada mah udah jadi makanan sehari-hari ya Pak ya. Kalau bagi saya itu rumit juga gitu. Ya, kita mikir banyak. Iya Mas Arif, Pak Hasbi. Pak, oke. Ya ini mungkin akan betul. Nah ini pertanyaan simpel, pertanyaan awam lagi Pak. Kan kita mungkin, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini lebih familiar dengan yang namanya trading saham dibanding trading obligasi. Karena kalau trading saham itu kan di bursa ya Pak ya, jadi kita gampang banget tuh namanya punya barang kita jual ya, tinggal kita pasang order gitu kan, kita tunggu ordernya match dan jadi kan terjual gitu. Artinya semua serba transparan, gampang. Nah, obligasi ini bisa digambarkan di mana letak bedanya dengan saham, Pak? Kalau dari sisi tradingnya, Pak. Baik. Makasih Mas Hasbi. Jadi beda memang secara sistem saham itu kan dia ada exchange traded ya, ada bursanya. Kalau obligasi itu over the counter. Jadi contoh misalkan Manulife membeli atau menjual obligasi dari lembaga sekuritas misalkan, atau misalkan beliau menjual obligasi dengan sekuritas A, B, atau bank A, B, C. Nah, pertanyaannya, apakah itu ada di layar seperti RTI? Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang familiar dengan saham RTI, nggak ada Bapak dan Ibu. Nah, inilah, di sini juga ribetnya. Kenapa? Karena berarti kalau RTI kan kita lihat tuh antriannya berapa, antri berapa, kita mau hit di berapa. Tapi kalau obligasi beda, sangat beda, karena ini over the counter dan memang dibutuhkan yaitu tadi Pak Hasbi ya, grill ya, karena tidak action traded, jadi over the counter. Ya. Jadi harganya, bayangkan, gimana Mas Arif? Ya, Pak Syuhada tadi kan tadi sedikit menjelaskan terkait dengan transaksi obligasi dan saham ini memang agak berbeda ya tadi harganya. Kalau misalkan saham tadi kan referensi harganya sudah bisa dilihat dari data RTI atau mungkin provider yang ada gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan harga obligasi ini tadi Pak Syuhada sempat over the counter. Jadi transaksi ini apakah memang dilakukan secara negosiasi Pak, jadi untuk bisa deal dengan harga obligasi itu Pak? Betul Mas Arif. Jadi kita secara misalkan kita mencari FR6 atau FR3, kita akan lihat nih sekuritas mana, kita akan tanya, hey kalian punya nggak FR segini, harganya berapa? Terus nanti kita akan target harga dari mana kita? Dari hitungan analis kita dan analisa in-house. Kalau harga cocok, kita akan menawar, betul Mas Arif. Jadi, tawar menawar ini yang memang jadi itu tadi Mas Arif bilang ribet ya.
Ya. Dan Dan mungkin juga ini memang dibutuhkan. Makanya tadi Pak Hasbi kayak tema ini yang harus kita angkat ya tadi Pak Hasbi ya. ya karena Anti ribet ini ya Pak. ya saya pribadi juga selama ini bertanya-tanya gitu, kalau misalnya obligasi negara kenapa saya mesti beli reksadana pendapatan tetap, kan bisa aja beli sendiri gitu ya. Ternyata ada faktor tadi yang mungkin dan Mas Arief, kalau saya atau Mas Arief yang nelpon gitu dengan Pak Suhada yang nelpon ke itu beda. Kalau kita kan mungkin punya duit segitu-gitunya gitu ya, cari bonds ya terbatas cuma satu negara, kalau ada gitu, ada yang mau ngelepas. Tapi kalau Pak Suhada yang nelpon tuh beda. Karena sekarang berapa Pak Bapak kelola reksadana yang basisnya obligasi negara atau reksadana fixed income ini, berapa Pak size-nya Pak sekarang? Oke, kita dari Manulife Asset Management Indonesia itu sekitar 60% ada di obligasi negara. Berarti secara total itu aset kelolaan yang hanya obligasi itu 41-42 triliun. 42 triliun Mas Arief. 42 triliun ya. Betul, Bapak. Jadi itu kalau dealer ditelepon Pak Suhada, jadi itu udah benar Mas bilang. Oke. Wah Pak Suhada nelpon nih gitu kan. 42 triliun dananya gitu. Karpet merah langsung dibuka gitu kan istilahnya gitu. Nah, hal kayak gitu juga memang terjadi ya Pak ya. Artinya memang size to matters juga ya di perdagangan obligasi. Sangat matters Bapak. Ya. Karena ya sebagai contoh kalau misalkan kita beli 10 miliar sama 100 miliar itu harganya bisa beda sampai sekitar mungkin 0,5% atau 0,3%, dan itu matter sekali kan dalam itu. Oke Pak Suhada, jadi ini salah satu keterbatasan ya yang dimiliki oleh investor individu ya Pak dalam berinvestasi di obligasi ya. Makanya mungkin dengan reksadana ini ya atasi salah satu anti ribetnya tadi ya Pak Suhada ya. Iya, betul. Ya, mungkin kalau saya boleh tambahkan Mas Arief, mungkin kalau kita lihat slide apa benefitnya gitu reksadana. Yang pasti adalah non aktif kepada ibu. Aktifnya gimana? Itu tadi Mas Hasbi udah utarakan, wah ini kalau misalkan saya tahu nih, wah kayaknya BI bakal nurunin suku bunga, turun, artinya yield turun, harga naik kepada ibu. Artinya harus apa? Saya harus memanjangkan durasi. Jadi yaitu saya akan jual tuh ori semua, saya beli FR76 yang paling mentok. Artinya apa? Untuk optimalisasi dari return. Nah, tapi pertanyaannya, wah kalau gitu Pak, ya udah kalau saya dengar berita BI mau cut suku bunga atau misalkan saya dengar asing mau masuk, ya udah Pak saya beli aja dari saham individu obligasi individual FR76. Belum tentu juga Pak. Kenapa? Karena FR76 ini karena memang terlalu panjang, likuiditasnya sangat terbatas. Artinya kalau Bapak misalkan punya X rupiah gitu, tiba-tiba Bapak malah emergency money atau apa, dana emergency atau apa, Bapak mau jual itu susah Pak, karena memang nggak liquid. Nah itulah urgensinya adalah diversifikasi. Diversifikasinya sebesar apa, itu memang ada secret recipe-nya. Kenapa? Karena kita akan lihat apakah obligasi ini likuiditasnya berapa dalam sehari. Likuiditas itu adalah kemampuan kita untuk menjual atau beli tanpa harga yang bergerak jauh. Contoh misalkan kayak FR76 karena dia tidak terlalu liquid, misalkan pagi itu harga masih 100 misalkan. Terus tiba-tiba butuh uang, kita mau jual, tiba-tiba bisa 99. Nah, kan nggak mungkin dong kita jualnya rugi 1%, kita harus pilih seri lain yang lebih liquid. Itulah makanya kenapa kita aktif dan diversifikasi. Terus yang ketiga, hemat biaya. Oh iya, kenapa? Karena di reksadana ini yang pasti biaya dalam hal pajak ya, pajak itu hanya 5%. Terus tidak perlu repot-repot. Mungkin Bapak dan Ibu kalau perlu untuk wah saya pengen tahu nih kira-kira gimana prospeknya, ya udah saya langganan Bloomberg. Bapak dan Ibu, Bloomberg itu mahal banget. Mungkin Mas Hasbi tahu juga itu per bulan bisa ya luar biasa, saya nggak mau sebut di sini. Ya. Atau mungkin langganan subscribe kayak Financial Times lah atau macam-macam untuk bisa menganalisa dan oh iya saya pengen beli yang ini. Nah itu kita melakukan semuanya Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting adalah liquid dan tidak dipotong. Jadi nggak ada harga. Jadi harganya ada satu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya
ORI, obligasi retail atau FR. Tapi kalau Bapak dan Ibu beli dari suatu bank atau sekuritas, harga beli di sini, harga jual lebih murah. Tapi kalau reksadana itu tidak, satu harga yaitu disebut NAV. Dan ketika Bapak dan Ibu butuh dana harus dijual misalkan minimum flip 1M, apakah harus 1 flip? Tidak. Kita bisa dari subscribe dari 10.000 itu, dan kita juga bisa sesuai dengan request dari nasabah kebutuhan dana atau pencairan. Oke, Pak Suhada. Jadi cukup menarik ya, Pak. Benefit-benefit yang bisa diperoleh oleh investor ini memang ya tadi Pak Suhada sempat udah saya pengen investasi di obligasi langsung aja dengan saya coba sewa terminal Bloomberg, tapi ternyata cost-nya mahal, tapi hasil yang kita peroleh malah nggak optimal jadinya ya Pak Suhada ya. Betul. Dan Mas Arief, maaf, mungkin kalau saya boleh menambahkan juga berkenaan dengan slide sebelumnya tadi yang pengelolaan aktif, mungkin saya kasih gambaran sedikit aja di pengelolaan aktif ini itu adalah pada slide berikutnya, yaitu strateginya gimana aktif itu. Nah, di slide berikutnya kita lihat panjang Pak prosesnya Mas, dari mulai analisa pasar kita harus lihat makronya gimana, fiskalnya gimana, moneternya, politik, terus likuiditas, terus kita juga harus produksi top down. Contoh apa? Misalkan kita lihat wah kayaknya kayak tadi pandemik, terus sektor usaha tidak bergerak, artinya apa? Artinya banyak uang-uang yang tidak bisa tersalurkan kredit, LDR-nya rendah, bank jadi flush liquidity atau problem liquidity, artinya wah ini jadi mereka bakal beli obligasi. Terus ada juga bottom up. Nah, bottom up karena kita lihat contohnya kayak secara tadi per seri, likuiditas. Nah, dan terakhir adalah implementasi atau dan juga manajemen risiko. Ini juga perlu saya utarakan, kenapa? Karena di Manulife kita memang sangat memperhatikan yang disebut dengan manajemen risiko, di mana kita sesuai dengan peraturan OJK kita memisahkan fungsi manajer investasi atau portfolio dengan dealer. Jadi misalkan Mas Arief, saya pengen beli FR76 gitu, apakah saya bisa langsung cari di market? Enggak, saya akan masukin order, nanti dealer yang akan mengerjakan. Ini untuk mencegah adanya konflik of interest. Jadi memang secara manajemen risiko sangat diperhatikan. Oke, Pak Suhada. Ternyata untuk berinvestasi di obligasi ini perlu analisa yang komprehensif ya Pak kelihatannya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan untuk supaya kita bisa memperoleh imbal hasil yang optimal di obligasi ini ya Pak Suhada ya. Benar. Oke. Jadi mungkin ya reksadana Manulife Asset Management ini ya dengan salah satu produknya itu MONI ini mungkin sebagai salah satu alternatif Bapak Ibu bisa berinvestasi di obligasi negara melalui reksadana gitu ya Pak Suhada ya. Betul. Oke. Mungkin pengenalan untuk sekilas produk reksadana MAMI ini seperti apa ya, Pak Suhada ya? Baik, Mas Arief. Oke. Kita lihat reksadana kita itu sudah cukup tua ya, Mas Arief ya. Peluncurannya 2009 dan per sekarang itu total kelolaan kita adalah 4,6 triliun. Mas Hasbi ini dari total 42T tadi, 4,6-nya ada di obligasi negara, di mana, nah ini terlihat bahwa kita ini adalah pergerakannya, dan memang untuk secara year to date atau sejak awal tahun kita bisa menghasilkan 6,79%. Kembali lagi Bapak dan Ibu, 6,79 ini sudah bebas pajak dan hanya ada satu harga. Jadi kalau mau redeem ya udah harganya jadi misalkan Bapak investasi 1 juta gitu di awal tahun 2020 2 Januari,
per year to date ini berapa, ya Bapak Ibu dapat 67.900.000 tanpa ada harga bid offer ataupun harga ada pajak. Dan mungkin kalau boleh saya kasih tambahan tadi Pak Syuhada ya, yang kalau kita bicara MONI 2, ya, mungkin bisa diklarifikasi, ini adalah reksadana pendapatan tetap yang mungkin masuk top 5 reksadana pendapatan tetap dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia ya. Benar Pak, benar. Ya. Ya. Top 5 kelolaan reksadana terbesar dan ya. Saya memang harus cek lagi, tapi ya, untuk reksadana pendapatan tetap yang khusus obligasi negara, kalau saya nggak salah itu kita bisa jadi nomor 2 Bapak. Karena nomor 2. Yang di top 5 itu ada juga yang di obligasi korporasi. Korporasi, oke. Okay. Kembali lagi tadi Mas Hasbi sudah mengutarakan di awal apa bedanya korporasi sama negara ya. Kalau negara kan ya Indonesia, jadi kemungkinan untuk gagal bayarnya ya amit-amit tok nggak, sangat kecil lah gitu, karena ini adalah pemerintah Indonesia yang Oke, Pak Hasbi. Ini Pak Syuhada, ya di kita juga pada saat kita ditanya oleh customer ya, oleh nasabah kita gitu kan, kita selalu memang memasukkan faktor besaran dana kelolaan untuk yang reksadana pendapatan tetap itu sebagai salah satu pertimbangan Pak. Karena kita sadar bahwa kalau kita sudah masuk di pasar obligasi, memang area battlefield-nya ini beda gitu ya dengan saham gitu. Jadi mungkin di situ juga membutuhkan size juga ya, size tadi dikatakan juga matters. Kemudian juga akses terhadap pasarnya ya Pak ya. Saya kira Manulife sudah cukup sangat kuat di situ. Itu juga salah satu pertimbangan kita juga gitu. Oke, silakan Mas Arief. Pak Hasbi, Pak Syuhada, ini terima kasih atas paparannya nih Pak Syuhada. Jadi tadi paparannya juga cukup menarik ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, mungkin dari Pak Hasbi ada yang ingin ditanyakan Pak terkait dengan pemaparan dari Pak Syuhada tadi Pak. Ya, mungkin nanti sesi Q&A-nya kita serahkan ke audiens ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, nanti saya kebanyakan nanya. Tapi saya mungkin mau sharing something nih Mas Arief ya. Jadi kita di Trimegah ini adalah agen penjual dari reksadana Manulife Asset Management Indonesia gitu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan Trimegah gitu ya, di kita reksadana ini bisa juga dilakukan pembeliannya secara online. Nah, jadi kita punya sistem trading yang namanya Trima online trading kita, di mana di situ Bapak Ibu bisa bertransaksi saham dan reksadana. Ya, jadi reksadana di kita ada ratusan reksadana, ada 22 fund manager atau perusahaan manajer investasi yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan Trima ini spesial ya. Trima ini spesial, kita ada satu fitur khusus yang akan mempermudah kita semua, namanya Trima Ideas. Jadi sekarang udah nggak ada ceritanya lagi mau beli saham bingung saham apa, mau beli reksadana bingung reksadana yang apa. Karena setiap hari kita memberikan insight kepada investor kita untuk beli atau jual yang mana. Mungkin kita akan puterin dikit ya Mas Arief ya, satu promotional video sebelum kita ke Q&A, apa itu Trima Ideas. Baik Mas. Ya, jadi di situ yang membuat kamu yang awam menjadi paham dan yang sudah paham menjadi mahir. Wah, gitu ceritanya ya. Jadi kita permudah semuanya untuk Bapak Ibu investasi, nggak usah pusing-pusing ya. Ada Trima Ideas, kita bisa follow, kita bisa ikuti rekomendasinya, jadi lebih simple. Oke. Pak Hasbi,
ini pertanyaan udah cukup banyak nih Pak Hasbi. Jadi mungkin biar bisa langsung dijawab oleh ahlinya langsung nih, di sini ada Pak Suhada nih. Pak Suhada, ini ada pertanyaan nih dari Pak Abraham Nugroho nih. Beliau ada dua pertanyaan sekaligus nih. Pak Suhada, Mami memproyeksikan BI rate sampai dengan akhir tahun seperti apa? Yield government bonds yang tenor 10 tahun ini sampai akhir tahun bakal ada di berapa nih Pak? Silakan Pak Suhada. Terima kasih Pak Brahma. Oke, apakah atau gimana view Manulife terhadap BI dalam hal 7 days repo atau BI rate? Oke, kita percaya bahwa memang dengan kondisi yang kita alami sekarang, memang ada kemungkinan memang BI tendensinya adalah akan menurunkan suku bunga. Namun memang dalam hal ini yang kita lihat adalah pertimbangan sangat mendasar dari BI, dan juga kita menganalisanya adalah bahwa implikasinya terhadap currency atau IDR, Pak Abraham. Jadi kalau Bapak perhatikan setiap most of the time BI ataupun central bank itu menurunkan suku bunga, itu pasti ada gejolak terhadap mata uangnya. Kenapa? Karena ya secara alami ketika diturunkan kan jadi yieldnya agak kurang menarik gitu kan Pak ya. Jadi asing akan, investor akan cari yield yang lebih tinggi. Nah, ini akan di mix and match dengan rupiah strength atau weakness-nya Pak Abraham. Jadi kita lihat memang ya sekarang kan udah bulan Oktober dan masih ada 2 bulan lagi rapat Dewan Gubernur BI. Kita harapkan memang paling enggak stay atau turun sekali Pak BI rate itu untuk BI rate. Terus kita melihat, maaf tadi yang kedua agak kurang jelas Mas Arif. Ya Pak Suhada, terkait dengan proyeksi government bonds yang tenor 10 tahun. Yes, ya. Baik, oke. Ya, untuk yang 10 tahun memang sekarang kan ada di level 6,8 Pak Abraham. Kita targetnya adalah 5,9 sampai 6,1. Mungkin buat beberapa investor ini cukup agresif ya, karena kan jauh dari 6,8. Tapi memang kita percaya tadi key point tadi adalah bahwa kalau memang asing yang masuk, itu kita percaya level 6,1 itu mungkin akan tercapai 6,15 10 years Pak Abraham. Oke, baik Pak Suhada. Jadi proyeksinya sampai akhir tahun BI 7 days repo rate akan turun satu kali lagi, dan mungkin proyeksi dari government bond yang 10 year ini ada di level 5,9 sampai di 6% ya Pak Suhada tadi ya Pak Suhada. Bisa dilanjut? Ya, sangat relatif terhadap pergerakan rupiah Mas Arif. Kalau rupiahnya kuat, mungkin BI akan berani cut. Tapi yang sudah pasti tidak akan naikkan itu udah pasti. Jadi tendensinya itu adalah stay atau turun. Oke, Pak Dan Suhada. mungkin untuk pemahaman kita bersama, basic banget ini pemahamannya biar sama kita di obligasi. Penurunan suku bunga itu bisa memberikan dampak kenaikan harga. Jadi kalau suku bunga turun, harga obligasinya itu naik gitu maksudnya. Jadi biar nggak kebalik ya suku bunga. Jadi kalau tadi disampaikan ada view suku bunga turun, harga naik gitu. Besok Senin ya Pak, itu properti Pak, bukan obligasi. Besok Senin itu naik. Dan jadi ada dua sisi nih Mas Arif. Jadi pertama adalah dari sisi penurunan suku bunga, itu masih ada ruang, jadi itu masih potensial kenaikannya juga harganya. Dan kedua tadi, flow asing itu belum masuk loh ke Indonesia gitu. Jadi masih ada cerita-cerita upside ya, atau kenaikan ke depan. Oke, silakan lanjut Mas Arif. Oke, Pak Hasbi, Pak Suhada. Ini agak nyambung nih pertanyaan ini Pak Suhada nih dari Anonymous. Pak Suhada, salam cinta Indonesia. Sampai tahun depan, berapa persen Pak kinerja yang akan dikejar oleh Moni Pak? Oke, pertanyaannya sangat. Oke, salam cinta dulu buat Bapak dan Ibu semua. Pertanyaannya sangat tricky dan bukan tricky ya, sangat ya cukup tough untuk dijawab. Tapi memang gini Bapak dan Ibu, kembali kalau Bapak dan Ibu sudah paham atau terbiasa saham, itu pasti akan lihat
DCI sekarang berapa, atau IHSG seberapa, target berapa. Nah, kalau di obligasi, Bapak atau Ibu MOS ini ya, MOS ya, itu yang jadi patokan adalah yield, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sekarang 6,8 dan target kita adalah 6,1, nah ini saya kasih cara menghitungnya, Bapak dan Ibu. Ini 6,8 ke 6,1 artinya yieldnya turun 0,7%, benar ya? 0,7%. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin dia sempat ya googling Investopedia atau apapun lah website yang tentang finance, durasi itu adalah sensitivitas harga terhadap kenaikan 1% dari suku bunga. Artinya kalau suku bunganya turun 0,7 tadi, itu kita bisa cari harganya berapa sih geraknya atau delta price-nya. Nah, durasinya berapa? Durasinya tergantung durasi money. Durasi money itu tergantung dari strategi kita terhadap market. Kalau kita bullish, kita beli FR76 durasinya bisa 8. Tapi kalau kita bearish atau kita defensif, kita beli ori durasinya cuma 1 atau 1,5. Nah, untuk mengambil titik tengahnya itu yang menjadi yang menjadi general practice-nya adalah menggunakan indeks. Ada yang disebut dengan Bloomberg Indonesian Bond Index. Berapa durasinya? 6. Nah, itu indeks yang ditabulasi oleh Bloomberg untuk mengukur kinerja dari obligasi pemerintah Indonesia. Nah, 6 dikali 0,7 tadi itu dapatnya sekitar 4,2%. Itu kurang lebih ya. Tapi jangan lupa tadi Mas Hasbi sudah mengutarakan itu dari capital gain, Pak atau Ibu MOS. Jangan lupa ada kupon. Kupon kalau perhitungan kita kurang lebih kita mengacu ke data yang dimiliki oleh otoritas bursa ataupun KSEI, itu kurang lebih obligasi negara terutama yang obligasi yang kita miliki itu rataan dari kuponnya itu per tahun sekitar 6,5 sampai 7. Artinya 4,2 tambah 6,5 sampai 7 tadi ya berarti sekitar 10,7 sampai 11 persenan. Kembali lagi itu kalau target 10 years-nya ke 6,1 Bapak dan Ibu MOS. Mungkin nggak di bawah itu? Oh mungkin. Caranya gimana? Caranya kembali lagi tadi Mas Arief, Pak Hasbi udah mengutarakan kalau vaksinnya ditemukan, terus global investor itu udah risk on nih, udah nggak sabar nih untuk invest ke emerging market kayak Indonesia. Mungkin nggak di bawah 6%? Mungkin. Pernah. Dan satu lagi, salah satu Indonesia adalah Indonesia itu investment grade rating BBB atau BBB flat. Itu Mas Arief. Jadi kembali lagi saya tidak mau memberikan angka yang fantastis bombastis, tapi ya itu tadi hitungan yang kita work out bersama, kita hitung bersama, ya mungkin bisa antara 10,5 sampai 11%. Oke, Pak Syuhada. Kita Pak, mungkin mau konfirmasi dulu Pak Syuhada. Tadi Mas Hasbi. Average kupon di porto Bapak yang 6 sampai 7%, itu kupon gross atau net ya Pak? Itu sudah net Pak. Oh sudah net. Karena teksnya kan cuma 5% Mas. Oke. Jadi kalau reksadana itu yieldnya 6,1, berarti tadi hitungan capital gain-nya sudah net, kemudian hitungan kuponnya juga sudah net, perkiraannya tuh di situ, tapi dengan asumsi tadi ya, yield-nya itu benar-benar turun ke situ, tuh hitungan matematiknya. Jadi masih lumayan banget tuh Mas Harif. Dan kalau mau betul. Kembali lagi, saya harus disclaimer on ini kalau yield-nya ke 6,1. Ya. Nah, pertanyaan kemudian pasti nanya,
loh tadi kan Pak Syuhada mengutarakan bahwa Bindo itu durasi durasi sekitar 6. Itu kok bisa sampai sekitar 6-7? Karena kalau marketnya bullish, kita nggak mungkin beli yang di bawah durasi dari Bindo. Kita pasti akan go very long. Durasi 9, 9,5, 8,7. Jadi overall durasinya akan 6 tidak. Overall durasinya akan mungkin 7,5, 8 atau bahkan 8,5. Kita pernah durasi hampir 9 itu di periode bulan Juli. Mungkin kalau Bapak dan Ibu Google Juli itu ada apa? Itu adalah pertama kali Gilead itu adalah perusahaan US Pharmaceutical mengannounce ke publik bahwa mereka sudah mencapai fase uji coba pada manusia untuk vaksin. Itu rally luar biasa Bapak dan Ibu, dan kita timingnya tepat, kita sudah panjang dan karena mungkin juga waktu agak mepet nih, sudah mendekati akhir. Satu pertanyaan terakhir Pak Syuhada, ini saya pilih dari Pak Prasetyo Hadi. NAV berdasarkan mark to market, ini NAV-nya apakah berdasarkan market to market gitu Pak? Maksudnya Pak, mark to market ya Pak? Dan apakah ini, karena ini mungkin adalah reksadana pendapatan tetap, ada pemberian kupon bulanan atau menjual sebagian penyertaannya nih Pak, bagi pensiunan? Pertanyaan bagus. Terima kasih Pak Prasetyo Hadi atas pertanyaannya. Oke, jadi yang pertanyaan pertama saya coba jawab dulu. Apakah MTM? Benar sekali Pak. Sesuai regulasi OJK, reksadana itu wajib dan diaudit untuk menggunakan harga mark to market yang dirilis oleh pihak ketiga. Dalam artian bukan Manulife dan bukan bank kustodian kita. Itu institusi yang disebut dengan IBPA, Bapak dan Ibu. Jadi Indonesian Bond Pricing Agency, atau mungkin kalau Bapak dan Ibu Google bahasa Indonesianya PHEI. Jadi penilai harga efek Indonesia. Jadi kalau Google bisa. Nah, itu adalah yang diberikan mandat oleh OJK untuk menghitung harga obligasi semua seri. Jadi nggak bisa Pak, tiba-tiba kita bilang, wah kita banyak FR berapa, FR 80, harganya kita tinggiin, nggak bisa Pak. Karena ada pihak ketiga yang sangat independen dan dilindungi oleh undang-undang dan ditunjuk oleh OJK untuk melakukan ini, karena IBPA ini juga adalah anak usaha dari bursa, jadi dimiliki oleh pemerintah. Jadi itu Pak, mark to market. Yang kedua, apakah ada kupon? Nah, pertanyaan sangat bagus Pak Prasetyo, terima kasih atas masukannya. Untuk yang Moni ini kebetulan belum ada Pak, belum ada kupon, tapi mungkin kalau Bapak Prasetyo juga mengamati, di Trimega kita juga ada menjual namanya Manulife pendapatan bulanan Pak. Manulife pendapatan bulanan itu memberikan dividen atau kayak bagi hasil lah per bulan Pak. Jadi apa bedanya sama Moni? Nah ini mungkin cocok Pak buat Pak Prasetyo yang atau Bapak dan Ibu yang memasuki usia pensiun atau purna kerja. Kenapa? Karena berbeda dengan Moni, strateginya itu lebih defensif Pak. Disingkat MPB, yang Manulife pendapatan bulanan ini durasinya pendek. Apa artinya durasi pendek? Tadi Mas Hasbi sudah utarakan, volatilitasnya akan lebih rendah. Jadi udah dapat dividen, terus dapat bagian hasil tiap bulan, terus volatilitasnya lebih rendah. Itu Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi lebih nggak deg-degan ya Pak ya? Kita bisa pensiun dengan tenang, tetap dapat dividen, dan iya, lebih nggak deg-degan, betul. Ya betul Bapak Ibu. Betul. Di Trimega Sekuritas kita, dan yang pasti anti ya fokusnya tenang, anti ribet lagi ya Pak. Dan betul Pak Syuhada, di Trimega kita betul. Selain Moni 2 bisa beli juga produk Manulife pendapatan bulanan. Nah itu ada dividen tiap bulan ya, menarik sekali sih itu. Ya. Oke, Pak Hasbi, Pak Syuhada, karena waktu sudah mendekati akhir, tidak terasa nih kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih banyak Pak Syuhada, Arif atas paparannya. Mungkin dari Pak Hasbi bisa memberikan konklusi Pak terkait dengan pemaparan materi pada sore hari ini. Oke. Thank you Pak Arif.
Jadi setidaknya kalau kita kasih 3 poin lah ya, saya selalu suka kasih konklusinya 3 aja. Biar ganjil ya, Pak. Tadi sudah panjang lebar dibicarakan obligasi negara, ini investasi yang sangat menarik, dan bicara prospek, ini timingnya oke. Ke depan, tadi udah dibicarakan tren suku bunga, kemungkinan masih akan ada penurunan. Kemudian juga kita sangat optimis tahun depan kondisinya jauh lebih bagus daripada tahun ini, dan banyak faktor yang tadi akan mendukung bullishnya market obligasi itu ke depan, terutama obligasi negara. Tadi Pak Suhada sendiri menyampaikan view-nya untuk yield obligasi 10 tahun ya Pak tadi ya, itu adalah 6,8 tahun ini, tahun depan akan ke 6,1, itu prediksinya. Jadi kalau itu terjadi masih ada upside yang cukup menarik, bahkan di reksadana MONI 2 sendiri dengan durasi yang tadi pakai hitungan Bindo 6 ya, durasi 6, sebenarnya 6 tahun atau 6 gitu ya, itu masih kasih upside if ya, tadi disclaimer-nya kondisi 6,1 itu bisa dekat-dekat 10-11 lah, itu masih ada room untuk ke arah sana. Ya, jadi tentu saja itu sangat menarik. Dan berikutnya adalah investasi obligasi negara lewat reksadana pendapatan tetap, ternyata benar-benar nggak ribet. Kita duduk manis saja, Pak Syuhada yang mengusahakan semua gitu ya, dan Mr. 42 triliun ini ya, Pak Syuhada itu pengelola 42 triliun ya, Mami lah dalam hal ini, itu yang akan memikirkan semuanya untuk kita. Kurang lebih itu kesimpulan di webinar kita sore hari ini, Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Syuhada atas paparannya pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Trimegah webinar pada sore hari ini. Sebelum mengakhiri acara hari ini, bagi yang belum buka rekening reksadana di Trimegah, Bapak Ibu dapat membukanya secara online melalui www.trima.trimegah.id. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya, www.trima.trimegah.id. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi CS atau cabang-cabang Trimegah terdekat. Jika Bapak Ibu ingin datang langsung ke ke cabang, Bapak Ibu bisa langsung datang. Oke, besar harapan kami paparan dan diskusi pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Kami harap Bapak Ibu dapat bergabung kembali pada Trimegah webinar seri berikutnya. Terima kasih dan selamat sore, stay safe and stay healthy.